Apa yang kita pikirkan ketika mendengar kata pariwisata? Alam yang asri, pemandangan yang indah, masyarakat adat yang lestari, dan sejahtera. Tapi rupanya, apa yang dilakukan oleh rezim Jokowi Ma'ruf sama sekali berkepalikan dengan segala cita-cita luhur pembangunan nasional. Segala proyek strategis nasional yang dibangun oleh Joko Widodo tidak jauh berbeda dengan upeti yang dipersembahkan kepada imperialisme asing. Orientasi dari seluruh pembangunan tersebut hanyalah untuk memastikan terus berputarnya kapital milik imperialis agar tidak membusuk dalam berangkas lembaga-lembaga oligarki finance milik mereka. Juga kenyamanan dan keamanan investasi milik imperialis dengan memastikan pembangunan infrastruktur penopang seperti jalan, jembatan, pelabuhan, bandar udara, bendungan, termasuk pariwisata dan lain sebagainya. Melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan proyek strategis nasional, pemerintahan Joko Widodo menetapkan 20 proyek dan 10 program selama periode 2020 hingga 2024 dengan jumlah anggaran sebanyak 6.555 triliun dari APBN, 1.185 triliun dari utang kepada IMF, World Bank, dan oligarki finance lainnya, serta 4.814,9 triliun dari kerjasama pemerintah dengan badan usaha baik BUMN ataupun swasta, serta selanjutnya 142,5 triliun dari pemotongan subsidi kepada publik. Semua proyek strategis nasional Jokowi sama sekali tidak memiliki dampak positif bagi rakyat. Misal pembangunan kawasan ekonomi khusus Mandalika Resort di Pulau Lombok yang dibangun melalui dana investasi Asian Infrastructure Investment Bank sebesar 1,2 triliun rupiah, membuat rakyat harus merelakan 1.250 hektar lahan pertanian dan pemukimannya di 7 dusun dalam 4 desa untuk tergusur begitu saja. Sementara di wilayah Nusa Tenggara Timur, Kabupaten Manggarai Barat menjadi sasaran empuk dari pembangunan proyek strategis nasional Jokowi MA yang tentunya juga akan membawa malapetaka bagi rakyat NTT, terkhusus di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Tertanggal 5 April 2018, Presiden Jokowi mengeluarkan Perpres nomor 32 tahun 2018 tentang Badan Otoritas Pengelolaan Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores (BPO LBF) yang mengatur perubahan status dan pemanfaatan 400 hektar hutan Bowosie, Ngorang di Kabupaten Manggarai Barat. Kawasan hutan ini beralih fungsi menjadi kawasan pariwisata Labuan Bajo dengan skema penghapusan status hutan menjadi kawasan bukan hutan dan skema izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan wisata alam. Melalui Perpres tersebut, rezim Jokowi memberikan hak pengelolaan pariwisata di atas lahan 400 hektar bagi BOP LBF dan menafikan hak rakyat Manggarai atas tanah mereka. Seperti yang baru-baru ini terjadi, rezim Jokowi lagi-lagi mempertontonkan tindakan anti rakyat dan anti demokrasi dengan melakukan penggusuran paksa di atas lahan seluas 400 hektar untuk memenuhi kebutuhan imperialisme atas nama pembangunan pariwisata. Bukan hanya itu, rezim Jokowi melalui alat negara melakukan penangkapan terhadap kaum tani yang mempertahankan hak atas tanahnya saat menghadang berjalannya penggusuran sepihak tersebut. Itu merupakan bukti nyata kesetiaan rezim Jokowi untuk terus melanggengkan skema busuk imperialisme untuk terus menguruk sumber daya alam di Indonesia, khususnya Nusa Tenggara Timur, dan tidak mempertahankan dampak ekologi dan sosial, serta keberlangsungan pertanian kaum tani dan elemen rakyat lainnya. Hentikan seluruh proyek strategis nasional lapar lahan Joko Widodo. Hentikan seluruh aktivitas pembangunan di kawasan hutan Bowosie, Manggarai Barat, dan tarik seluruh aparat keamanan negara di kawasan hutan Bowosie. Hentikan pencabutan dan pengalihan subsidi publik demi keberlangsungan proyek-proyek pro-imperialisme. Turunkan harga BBM, minyak goreng, dan kebutuhan-kebutuhan pokok lainnya. Hentikan pula rencana kenaikan pajak 11%, tarif dasar listrik dan gas LPG. Hentikan monopoli dan perampasan lahan di Indonesia. Jalankan reforma agraria sejati dan bangun industri nasional.
Perbesar barisan perlawanan rakyat, perhebat perjuangan demokratis nasional sebagai jawaban krisis politik dan ekonomi rakyat Indonesia. Jayalah perjuangan rakyat, salam demokrasi.